Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fistra Deka Elvira, NPM 200401040007 dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ini ada foto saya yang subhanallah. Sebelum saya lanjutkan, saya di sini akan menjelaskan sedikit. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai ibadah haji sebagai upaya penyempurna keislaman bagi seorang hamba. Dan mohon maaf nanti apabila ada materi yang salah mohon dibenarkan karena di sini saya juga masih belajar. Dan mohon maaf saya di sini minim sekali background ya, karena di sini saya juga minim sekali ruangannya. Dan mohon maaf nanti apabila ada suara-suara berisik anak kecil, itu karena di sini banyak sekali adik-adik saya, jadi mohon dimaklumi ya. Baik, kita lanjut ke materi. Di poin pertama ada ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi seperti kita tahu, rukun Islam itu yang pertama ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima ada ibadah haji, yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun jika terbesit pertanyaan, kenapa sih yang dituliskan itu kok yang disyariatkan oleh Allah, bukan yang diwajibkan? Sebenarnya bisa dikatakan diwajibkan kalau bagi yang mampu. Karena kita tahu ibadah haji itu adalah proses menuju ke rumah Allah untuk mencapai ridhonya. Rumah Allah biasanya kita sebut dengan istilah Ka'bah. Kita kenal dengan Ka'bah dan itu berada di Arab Saudi. Itu jauh dari Indonesia dan memerlukan biaya yang cukup banyak dan proses yang cukup panjang. Jadi misal kita tulis yang diwajibkan, sebenarnya wajib kalau bagi yang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu, itu tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan karena kita tahu ya, kalau kita tidak mempunyai sesuatu, kita tidak mampu, tapi kita dipaksa itu kan juga tidak enak. Jadi di sini saya tuliskan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi ketika kita mau berangkat ya silakan, jika tidak ya tidak apa-apa karena itu rukun Islam yang beda pelaksanaannya dari rukun-rukun yang lain. Di poin selanjutnya ada ibadah haji adalah proses seorang manusia untuk mencapai manusia sejati sebagai pelampiasan 2 potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa saja 2 potensi itu? Yang pertama ada potensi sebagai hamba Allah ketika kita di hadapan Allah. Yang kedua, potensi sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Nah, poin ketiga ini adalah penjelasan dari materi yang sebelumnya, yang kedua tadi. Jadi kedua potensi ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Ketika manusia diciptakan pasti ada tujuan dan tentu ada tujuannya. Itu tadi tujuannya sebagai hamba di hadapan Allah dan sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Dan kedua potensi tersebut tampak ketika seorang muslim mampu melaksanakan ibadah haji sebagai langkah terakhir menuju insan kamil atau manusia sejati yang mampu mengemban 2 potensi yang saling bertentangan, hamba sekaligus pemimpin. Jadi kedua potensi tersebut sebenarnya bertentangan. Karena di potensi yang pertama itu diposisikan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Allah. Namun, potensi yang kedua itu diposisikan kita sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Tentunya sangat bertentangan kan? Namun, kedua potensi ini bisa tampak pada diri seorang muslim ketika seorang muslim itu mampu melaksanakan ibadah haji. Istimewa bukan? Selanjutnya, haji penguat iman dan penyempurna Islam. Di poin pertama, ibadah haji sebagai rukun Islam, maka ia wajib bagi seorang muslim yang mampu lagi yang beriman. Itu kenapa tadi saya katakan, kalau saya bilang wajib, itu mohon maaf, kasihan yang kurang mampu. Jadi di sini saya tulis yang wajib itu bagi yang mampu. Jadi kan ada kalau semisal kita punya rezeki yang lebih, itu bisa kita tabung untuk berangkat haji di beberapa tahun yang ke depan. Karena sekarang mudah, zaman sekarang mudah kalau mau berangkat haji, kita tinggal daftar ke travel atau yang melayani ibadah haji, itu kita bisa nabung-nabung dulu sebelum kita berangkat.
Dan poin yang kedua, menuju keislaman yang murni dan dibarengi dengan landasan iman bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan ketakwaan yang sebenarnya. Jadi ketika kalau kita mau menuju keislaman yang sesungguhnya yang murni, itu ketika kita dilandasi dengan iman saja itu tidak cukup dan tidak mudah, butuh proses yang panjang. Dan kita tahu proses itu selalu ada rintangannya, rintangan kecil, rintangan besar, itu selalu menghadang ketika kita mau melakukan kebaikan. Makanya di sini dibutuhkan ketakwaan yang sebenarnya, karena kita kalau tidak beriman dan juga tidak bertakwa yang sesungguhnya, kita akan gampang terpengaruh oleh godaan-godaan setan. Karena kita hanya manusia biasa, jadi kita gampang terpengaruh, gampang tergoda, gampang goyah. Ya, kita hanya bisa berdoa dan berusaha berserah diri kepada Allah. Ini tercermin dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal sebelum dalam keadaan muslim. Mohon maaf, untuk saudara-saudaraku yang non-muslim, jangan tersinggung dengan perkataan ini, karena ini menurut keyakinan agama kami, agama Islam. Jadi, ketika seorang muslim diharuskan bertakwa kepada Allah, itu harus bertakwa dengan sesungguhnya. Bisa dikatakan jangan takwa-takwa yang bohongan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, dan janganlah kamu meninggal sebelum dalam keadaan muslim. Jadi Allah itu tidak patut untuk kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan Allah, naudzubillahi min dzalik, ketika besok kita meninggal, itu hal yang sangat tidak seorang muslim inginkan, karena itu adalah suatu hal yang menyedihkan. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan meninggalkan Allah. Di poin selanjutnya, kata istita'ah atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji janganlah selalu fokus pada kemampuan materi, tapi juga kemampuan spirit. Ini maksudnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, jangan terlalu fokus pada kemampuan materi. Kita harus fokus dari segala hal seperti jasmani, rohani, spirit, dan finansial, itu juga harus kita perhatikan. Karena kita tahu di Arab Saudi itu kita kan jauh dari keluarga, jauh dari Indonesia, jauh dari lingkungan yang sehari-hari kita aktivitas. Jadi bisa dikatakan di sana juga mandiri. Jadi kita harus mempunyai tenaga yang kuat, pikiran juga akan terkuras gitu. Dan ibadah haji tanpa landasan keimanan sia-sia, tanpa landasan keislaman adalah kebohongan. Jadi sebagai seorang muslim, kalau kita tidak beriman untuk melaksanakan ibadah haji, ya sia-sia. Karena kita itu sebagai seorang muslim, kita harus beriman kan ya. Jadi kalau tidak beriman kan sia-sia kita melaksanakan ibadah haji yang diimpikan semua orang, tapi kitanya tidak beriman. Dan kita kalau melaksanakan ibadah haji tanpa landasan keislaman, itu juga suatu kebohongan. Karena ibadah haji itu kan hanya untuk orang-orang Islam, orang-orang muslim. Kalau kita tidak Islam, berarti kan kita bohong sama Allah. Begitu. Ibadah ini merupakan aplikasi dari rukun yang sebelumnya, syahadat, sholat, zakat, dan puasa dalam versi yang lebih besar. Jadi bisa dikatakan ini ibadah haji adalah rukun Islam yang pelaksanaannya beda dari rukun-rukun yang sebelumnya. Jadi ibadah haji ini bisa dikatakan istimewa ketika kita mampu melaksanakannya. Poin selanjutnya, seperti zakat. Zakat itu hanya mengeluarkan harta sedikit. Untuk melakukan ibadah haji membutuhkan lebih banyak lagi. Mungkin kalau zakat kita hanya menyisihkan uang seberapa atau beras untuk mengeluarkan zakat, tapi untuk ibadah haji ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak cukup 1 atau 2 juta, itu tidak cukup. Bisa lebih. Dan contohnya lagi, puasa menahan nafsu dan lapar yang bersifat jasmani. Haji lebih daripada itu, dibutuhkan ketahanan jasmani maupun rohani yang ekstra, dan begitu juga dengan rukun-rukun yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita puasa, kita hanya menahan nafsu dan menahan lapar,
dan itu hanya beberapa saat. Tapi kalau ibadah haji itu enggak, jasmani, rohani, itu kita sangat diuji sekali di sana. Jadi kita harus mempersiapkan fisik, pikiran, mental kita secara matang untuk berangkat haji. Dan poin sebelumnya, dengan kata lain, dapat diartikan atau dikatakan dengan melaksanakan ibadah ini, keimanan seseorang tidak dapat diragukan lagi. Dan aplikasi atas rukun Islam yang lain selain haji tidak dapat disangkal lagi. Jadi semisal kita sudah melaksanakan ibadah haji, itu kita merasa sempurna, merasa menyempurnakan diri sebagai manusia karena kita sudah melaksanakan kelima rukun Islam. Kita mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut. Jadi iman kita itu bisa dikatakan sudah tidak diragukan lagi. Dengan kedua syarat immateri ini, untuk mencapai haji mabrur tidaklah susah. Untuk itu pantas dinyatakan tiada balasan yang layak bagi haji yang mabrur selain surga. Jadi perlu ketipkan ya. Jadi untuk haji yang mabrur ini Allah memberikan balasan atau jaminan itu surga. Tapi ketika kita misal mempunyai niat haji untuk pamer, untuk sombong, atau untuk hal-hal yang tidak baik, itu mungkin Allah tidak akan memberikan jaminan surga, karena ketika kita sudah mempunyai niat yang buruk, Allah tidak akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Dengan modal immateri dua rukun, dalam menunaikan ibadah haji, kesempurnaan Islam akan tercapai dan keimanan akan bertambah kuat dengan menyaksikan betapa maha besar dan maha kuasanya Allah dengan segala ciptaannya ini yang belum kita rasakan. Jadi semisal kita sudah berada di hadapan rumah Allah atau Ka'bah itu, kita akan merasakan bahwa Allah itu memang benar-benar maha besar, maha kuasa, maha agung, dan maha segalanya. Karena kita di situ tuh merasa tercengang gitu kan ya, kagum. Di poin yang kedua, dengan perasaan kagum dan sadar bahwa ia sebagai hamba tidak ada apa-apanya di hadapan penciptanya dan seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka." Dijelaskan di sini ya. Jadi kita itu kagum dalam keadaan sadar, dan kita itu sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Biasanya kita kan sering sombong, sering pamer, sering mencaci maki sesama manusia. Tapi kalau kita sudah menunaikan ibadah haji, di sana kita akan bergetar hatinya. Begitu sadar kalau ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi untuk apa kita sombong, kita pamer, dan kita mengunggulkan segala macam orang yang di hadapan Allah kita semua derajatnya sama? Ketika seseorang mengunggulkan jabatannya tinggi daripada yang lainnya, itu di hadapan Allah itu sama rata, nggak ada bedanya gitu. Di poin selanjutnya, kekuatan iman dan kesempurnaan Islam yang diraih dengan melakukan haji disinyalir oleh Allah melalui firman-Nya yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, yakni yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan agama dan nikmat bagimu, dan kuridhoi Islam jadi agama bagimu." Untuk materi selanjutnya ada haji sebagai aktualisasi diri. Poin pertama, Abraham Maslow atau tokoh psikologi humanistik yang dikenal dengan hierarki kebutuhan manusia menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang paripurna adalah aktualisasi diri sesuai dengan potensinya sehingga menjadi manusia yang otentik. Arti aktualisasi diri ini hampir bersamaan dengan istilah-istilah yang dikemukakan tokoh-tokoh psikologi humanistik yang lainnya seperti ini. Ya, ada Rogers yang menyebutkan ini kesempurnaan fungsi manusia, dan Jen ini dengan proses mengadakan.
Semua istilah ini mencoba mengembalikan manusia pada potensi yang sebenarnya. Bisa dikatakan istilahnya itu memanusiakan manusia, sehingga ia menjadi manusia yang sejati. Poin selanjutnya, haji sebagai penerapan dua potensi manusia dapat dikategorikan bahwa ibadah ini sebagai aktualisasi diri dalam hab min Allah dan hab min annas. Penjelasannya, gimana manusia mencoba mengadakan dirinya di hadapan Allah dengan memenuhi panggilannya ke tanah suci karena ia atau mungkin telah mengadakan sebagai manusia di atas bumi. Dengan demikian ia akan mencapai otentitas dan kesempurnaan diri sebagai manusia. Jadi ketika kita mampu melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, itu kita sudah suatu upaya menyempurnakan diri sebagai manusia, karena kita sudah mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya beda dari yang lainnya, memerlukan proses yang panjang, memerlukan biaya yang cukup banyak, menguras tenaga, menguras pikiran, dan itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan dari judulnya akan ibadah haji merupakan upaya sebagai penyempurna keislaman bagi seorang hamba. Ketika kita sudah mampu melaksanakan ibadah haji, itu kita sudah mencapai pencapaian terakhir sebagai seorang muslim, karena rukun Islam yang terakhir sudah mampu kita laksanakan, dan itu kita merasa sudah mampu menyempurnakan diri sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi kenapa kita katakan ibadah haji itu sebagai penyempurna keislaman, karena kita sudah mampu melaksanakan rukun Islam yang bisa dikatakan berbeda dari rukun-rukun yang sebelumnya dalam keadaan baik dan sehat. Jadi kita sebagai seorang muslim itu merasa sempurna menjadi diri manusia karena kita sudah mampu melaksanakan rukun Islam kelima-limanya. Jadi sekian, itu materi yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau apabila ada materi yang salah, mohon dibenarkan, dan mohon maaf tadi ada kata-kata yang terbata-bata atau kata-kata yang salah, karena saya di sini sebenarnya juga grogi, nervous, tapi tidak apa-apa. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.